Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfira Zakiatunisa, NIM 181900022, jurusan Tadris Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, berikut ini adalah video saya mengenai cara mengajar materi himpunan kelas 7 semester ganjil untuk memenuhi tugas keterampilan dasar mengajar. Terima kasih, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa ya. Sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa ya. Kalau anak-anakku sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali ya. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya, semua masuk ya. Anak-anak Bu Guru memang di sini semua rajin-rajin. Ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Bu Guru mau tanya dulu nih sama Ijah. Coba sebutkan siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Ayo, jawab ya. Oke, tepat sekali ya jawaban Ijah. Nah, sekarang coba Ibu tanya sama Tony. Ayo, Tony, sebutkan anggota dari bilangan bulat. Oke, sip. Betul ya. Jadi di sini semua masih ingat ya dengan materi kelas 6 dulu? Oke, sip, mantap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep himpunan dan cara menyajikan himpunan. Nah, siapa yang di sini belum pernah pergi ke perpustakaan? Ayo, pasti semua pernah kan ya? Coba kalian ingat-ingat berbagai jenis buku di perpustakaan diletakkan secara terpisah atau tercampur. Alasannya? Tentunya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan sesuatu, termasuk memudahkan dalam menemukan buku yang kita cari di perpustakaan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari himpunan. Sehingga mempelajari himpunan itu penting untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan objek yang sama. Kemudian ayat Al-Quran apa ya yang berkaitan dengan konsep himpunan? Ada yang tahu? Coba kita cari dulu di dalam Al-Quran. Ternyata nak, konsep himpunan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Salah satunya surah Al-Fatihah ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, dari ayat ini dapat kita jumpai bahwa manusia terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, ada kelompok yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2, kelompok yang dilaknat, dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang sesat. Jadi, anak-anak, tentang konsep himpunan ini ada kaitannya dengan ayat Al-Quran tersebut. Selain itu, konsep himpunan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang dapat kita jumpai bahwa manusia tergolong menjadi 3 golongan juga, yaitu yang pertama golongan orang beriman, yang kedua golongan orang kafir, dan yang ketiga adalah golongan orang munafik. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, coba sekarang Bu Guru yang tanya, apa sih himpunan itu? Ada yang bisa menjawab? Kok diam semua? Berarti belum ada yang baca materinya ya?
Oke, sebelum kita masuk apa itu himpunan, perhatikan gambar yang Ibu berikan di samping. Nah, di sini ada gambar-gambar ya. Nah, gambar apa anak-anak? Gambar malaikat Allah. Ada gambar 9 wali Allah. Ada gambar sholat 5 waktu. Nah, dari gambar-gambar ini bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yaitu yang pertama ada kelompok 10 malaikat Allah. Yaitu ada Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Dan yang kedua ada kelompok apa? 9 wali Allah, yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang terakhir yaitu kelompok sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oke, jadi apa itu himpunan? Dari kata-kata tersebut bisa kita simpulkan bahwa himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang memiliki ciri atau karakteristik yang sama dan terdefinisi dengan jelas. Nah, definisi himpunan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 7 hingga 9. Yang artinya, dan kamu menjadi 2 golongan, yaitu golongan kanan dan golongan kiri. Alangkah mulianya golongan kanan itu dan alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang diberi kenikmatan dan orang yang celaka karena amalannya selama di dunia tidak sesuai dengan ajaran agama. Pada ayat 7 sampai dengan 9 pada surat ini, nilai keimanan yang dapat diambil adalah pada hari kiamat kelak manusia di muka bumi ini akan menjadi 2 golongan, yaitu golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan adalah orang-orang yang beruntung, dalam hal ini dimisalkan himpunan A. Dan golongan kiri adalah orang-orang yang celaka, dalam hal ini dimisalkan dengan himpunan B. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang tanya, sekarang Ibu yang mau tanya lagi. Perhatikan ayat berikut. Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Ibu mau tunjuk, ayo kamu binti. Bantu Bu Guru mendata anggota himpunan apa saja yang terdapat pada surah Al-Bayyinah ayat 6 tersebut. Oke. Betul ya, tapi kurang satu lagi. Ada yang bisa melengkapi jawaban binti? Oke, kamu Tony. Oke, bagus sekali ya jawaban binti dan Tony, mantap. Beri aplaus untuk semua. Nah, sekarang coba buka LKPD kalian. Aktivitas 2, halaman 4. Di situ ada 4 cerita. Ayo Nur, coba sebutkan anggota yang pasti dari keempat cerita itu. Oke, ada yang bisa membantu Nur? Oke, Tony lagi. Sebutkan anggota yang pasti dari keempat cerita itu. Kira-kira ada apa tidak ya, Ton? Alasannya ada kenapa ya, Ton? Oke, mungkin ada jawaban lain. Oke, kamu Siti, setuju tidak dengan pendapat Tony kalau ada termasuk himpunan? Atau punya jawaban lain? Bisa dijelaskan kenapa gambar-gambar tadi bukan himpunan? Oke, tepat sekali ya jawaban Siti. Termasuk bukan himpunan. Kenapa? Karena setiap individu tidak sama penilaiannya. Bisa jadi menurut kamu dia tinggi, tapi menurut dia tidak tinggi. Begitu juga dengan mahal, rapi, harum, itu bukan himpunan. Karena penilaian orang berbeda-beda. Tidak terukur sama sekali. Jadi anggotanya tidak didefinisikan dengan jelas. Nah, sehingga itu bukan himpunan. Oke. Semisal Ibu buat begini, kelompok mahasiswa tadris matematika kelas KDMA yang berbaju rapi. Apakah itu himpunan? Ayo coba dijawab. Oke, jawabannya adalah bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena tidak jelas atau tidak terukur rapinya seperti apa. Oke, kalau kita ganti kata-katanya, misalkan kelompok mahasiswa tadris matematika kelas KDMA yang berbaju hitam. Oke, apakah itu himpunan?
Ya, benar, itu adalah himpunan. Nah, dari sini bisa dipahami anak-anak? Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu lambang himpunan. Apa saja lambang-lambang himpunan? Yang pertama, untuk penulisan himpunan, kita tulis dengan huruf kapital. Nah, setelah itu, langkah kedua yaitu setelah kita beri huruf kapital, kita beri tanda sama dengan. Lalu kita beri tanda kurung kurawal ya, bentuknya seperti itu. Anggotanya kita pisah dengan tanda koma, lalu kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, berikut adalah contoh-contoh himpunan. Sudah pernah kita pelajari pada bab pertama kemarin. Pertama, himpunan bilangan asli ya. Kita tulis huruf kapital A sama dengan buka kurung kurawal. Lalu apa saja bilangan asli? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu tutup kurung kurawal. Lanjut ada bilangan? Oke, banyak sekali ya. Oke, sampai seterusnya. Setelah itu ada namanya anggota himpunan. Jadi, bilangan itu apakah termasuk anggota himpunan? Jadi, kita beri tanda dengan lambang elemen. Tapi kalau dia bukan anggota suatu himpunan, kita beri dia lambang bukan elemen. Oke. Kita masuk contohnya. Himpunan bilangan asli yang kurang dari 6 misalnya. Berarti A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Dipisahkan dengan tanda koma, lalu tutup kurawal ya. Oke, 1 merupakan elemen dari himpunan A. 2 merupakan elemen dari himpunan A juga. Begitu pula dengan 3 dan 4, 5 juga merupakan elemen dari himpunan A. Tapi kalau 6 bukan elemen dari himpunan A. Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar yang Ibu berikan berikut ya. Dari sini, ini ada gambar-gambar. Gambar apa anak-anak? Oke, gambar makanan. Betul sekali. Cepat jawabnya ya kalau disajikan gambar makanan. Oke, pernahkah kalian diminta orang tua kalian untuk menyajikan makanan untuk sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Dari gambar tersebut dapat kita lihat terdapat berbagai jenis sajian makanan. Demikian juga dalam penyajian himpunan dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Nah, ini ada 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Yaitu, yang pertama caranya adalah dengan kata-kata atau sifat yang dimiliki anggotanya. Yang kedua, caranya adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, di sini Ibu ada contoh. Misalkan A adalah himpunan sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Oke, kita buat himpunan ini dinyatakan dengan cara kata-kata atau sifat yang dimiliki anggotanya. Bagaimana kita buat dengan kata-kata? Oke, sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin kita lambangkan dengan A. Maka A sama dengan buka kurung kurawal, kemudian buat kalimatnya, yaitu sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Lalu tutup dengan kurung kurawal. Nah, itulah cara menyatakan himpunan dengan kata-kata. Selanjutnya, cara yang kedua, tadi yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Oke, siapa saja sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin? Yaitu ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi udah tahu ya anggotanya. Berarti bagaimana cara menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya? Kita buat A sama dengan buka kurung kurawal. Lalu kita jabarkan anggotanya, yaitu apa nak? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu tutup kurung kurawal. Nah, begitulah cara yang kedua, yaitu dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, sekarang cara yang terakhir, cara yang ketiga, yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Bagaimana cara membuatnya?
Oke, kita buat di sini. Masih A ya. A sama dengan buka kurung kurawal. X, di mana X sahabat Nabi yang menjadi khulafaur rasyidin. Lalu tutup kurung kurawal. Seperti itu ya. Nah, itu cara dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, semoga anak-anak ibu mengerti ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada yang tanya lagi, coba saya ingin tanya ke Dini. Ayo, coba Din. Sebutkan satu contoh himpunan dan nyatakan anggotanya dalam 3 bentuk penyajian himpunan. Oke, tepat sekali ya jawaban Dini. Bagus sekali. Oke, lalu sekarang buka LKPD-nya. Halaman 5, bagian masalah 2. Bu Guru ingin menuliskan contoh himpunan 10 malaikat dengan menggunakan kata-kata, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftar di mana anggota himpunan tersebut dinyatakan dengan A. Coba bantu Ibu untuk bagaimana cara menuliskannya. Oke. Coba kamu IPA. Oke, betul ya jawaban IPA. Tapi untuk cara yang terakhir, cara dengan notasi pembentuk himpunan, coba perhatikan X-nya, apakah ada yang kurang? Ada yang bisa melengkapi? Oke, Tony lagi. Silakan Ton, kamu lengkapi jawabannya IPA. Oke, sudah tepat ya. Aplaus untuk semua. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, mohon perhatiannya ya. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu mau ngecek dulu nih. Tadi kita belajar apa aja ya dari awal? Ayo. Oke, masih ingat ya? Kita hari ini sudah belajar tentang apa itu himpunan, lambang himpunan, anggota himpunan, dan cara menyajikan himpunan. Mantap. Pesan Ibu adalah rajin-rajinlah belajar, berlatih, membaca. Itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Nah, sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini, silakan kerjakan latihan-latihan soal yang ada di LKPD dan kumpulkan nanti sepulang sekolah di meja Ibu melalui perwakilan kelas. Dan untuk tugas minggu depan, Ibu meminta kalian membentuk kelompok yang masing-masing berisi 3 orang. Silakan beli sendiri ya teman kelompoknya. Jadi nanti tugasnya masing-masing kelompok merangkum materi himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Sertakan contohnya yang terdapat di dalam Al-Quran, minimal 2 contoh. Lalu minggu depan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya dalam bentuk PowerPoint. Oke, satu lagi. Jangan lupa belajar untuk materi minggu depan mengenai himpunan semesta, komplement himpunan, dan diagram Venn ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan tugas-tugasnya? Oke. Baik, kalau begitu Ibu harap kalian sudah paham dengan apa yang kita pelajari hari ini dan jangan lupa untuk sering-sering membaca ulang. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.